I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudy Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata surya. Nah, untuk video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian sekolah, ujian semester mata kuliah Bumi dan Antariksa. Yang akan saya bahas adalah pengertian dari tata surya. Menurut saya tata surya itu adalah kumpulan benda langit di mana terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Jadi objek-objek tersebut termasuk ke dalam 8 buah planet yang udah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Ada 5 planet kerdil, ada 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit meteor, asteroid, komet dan lainnya. Nah, untuk hukum tata surya ini ada hukum Kepler. Maksudnya hukum Kepler ini adalah massa total planet dan satelit jauh lebih kecil dari massa matahari, maka pengaruh antar planet dapat dia abaikan untuk kalkulasi orbit yang tidak terlalu teliti. Selanjutnya ada teori terbentuknya tata surya. Nah, untuk teori tata surya ini adalah yang tadi sudah dijelaskan kan, adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, ada meteoroid, ada komet serta asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, susunannya ini terdiri atas 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Ada 5 planet kerdil, ada 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, ada asteroid, ada komet dan yang lainnya. Nah, sebagian besar garis edarnya atau yang disebut dengan orbit ini berbentuk elips gitu. Nah, di dalam teori terbentuknya tata surya ini ada teori nebula. Sedikit saya jelaskan tentang teori nebula adalah ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Nah, menurut beliau, tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas. Nah, dan suhunya tinggi yang berputar sangat lambat gitu. Nah, untuk perputaran yang lambat itu menyebabkan terbentuknya konsentrasi materi yang mempunyai berat, jenis, tinggi yang disebut inti massa di beberapa tempat yang berbeda gitu. Nah, untuk teori nebula ini dikemukakan oleh Pierre Simon Laplace. Nah, menurut Laplace ini tata surya berasal dari bola gas gitu. Bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam tata surya. Nah, untuk tata surya kita sendiri ada terdiri dari 2, ada bagian dalam dan bagian luar. Untuk yang bagian dalam ini ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, untuk tata surya bagian luar itu ada Jupiter, Saturnus, dan Uranus, dan ada Neptunus. Nah, untuk teori-teori tata surya ini akan saya bahas sedikit, yaitu ada teori keadaan tetap atau steady state teori. Nah, teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bagaimanapun selalu sama. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu, dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi yang saling bergerak menjauhi satu sama lain. Seperti itu teori keadaan tetap. Nah, untuk selanjutnya ada teori dentuman besar. Nah, ini atau kita sering sebut Big Bang teori gitu kan. Nah, teori ini berlandaskan dari asumsi massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar pula. Nah, karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Nah, massa tersebut kemudian mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang benda-benda langit dalam tata surya. Yang pertama itu ada asteroida. Asteroida ini bisa disebut dengan planetoida, ditemukan oleh Piazzi, seorang astronom dari Italia pada tahun 1801 yang diameternya ada 500 mil. Berapa tahun kemudian ditemukan asteroida yang lain yang beredar mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Yang kedua ada komet. Nah, komet ini kita sering kenal dengan nama bintang berekor gitu, karena komet ini juga beredar mengelilingi matahari, yang berarti merupakan bagian dari tata surya gitu. Selanjutnya ada meteor, di mana meteor ini adalah benda angkasa yang tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, jika meteor beredar dekat bumi, maka akan terpengaruh oleh gravitasi bumi. Nah, sekian presentasi saya tentang penilaian sistem tata surya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.